Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, saya akan membahas tentang konsepsi manusia dalam kajian agama. Manusia yang disebut di dalam Al-Quran ada beragam. Pertama, kalau kita melihat manusia itu dari sudut sejarah, maka kita mengenal istilah dalam Al-Quran itu Bani Adam. Di dalam Al-Quran kita sering mendengar Bani Adam. Kemudian ada lagi istilah yang sangat populer yaitu An-Nas. Kemudian ada lagi Basyarun. Juga Al-Insan atau Insanun. Juga ada Abdun. Semua itu mengarah pada manusia. Akan tetapi kalau kita perinci satu persatu, itu kita bisa melihat bahwa Bani Adam, kalau kita menyebut Bani Adam berarti manusia yang pertama. Manusia yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Berarti kalau kita menyebut Nabi Adam berarti ini ditinjau dari segi historis atau sejarah. Berarti manusia yang pertama kali adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, kalaupun ada orang yang kemudian mengajukan teori-teori Darwin akan terbantahkan dengan ini. Karena di dalam Al-Quran Allah sering kali menyebut Ya Bani Adam. Seperti dalam surat Yasin, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, di sini ada istilah Nabi Adam. Berarti manusia yang pertama adalah Nabi Adam. Adapun penciptaan Adam alaihissalam, ya, penciptaan Adam alaihissalam itu menurut beberapa literatur bahwa manusia, dalam diri manusia itu terdiri dari dua unsur, unsur cair dan unsur padat. Ternyata unsur cairnya itu sekitar 70% dan selebihnya itu ada unsur padat. Maka kalau kita melihat berarti di dalam diri manusia itu cairannya lebih banyak daripada yang padat. Nah, di sini kalau kita merujuk pada Nabiullah Adam alaihissalam, ternyata Nabi Adam itu 70% itu air, yang kemudian selebihnya atau 30% itu adalah tanah. Kemudian tanah dicampur dengan air, maka itu disebut dalam Al-Quran itu mintin, ya. Nah, kalau bahasa Jawa itu lumpur atau endut. Nah, itulah asal muasal Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian Allah ciptakan kun fayakun, jadilah Adam alaihissalam. Nah, di sini penting perlu kita ketahui, berarti kita harus percaya dan yakin manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Itu berarti dari tinjauan sejarah. Yang kemudian berikutnya, Nabi Adam itu tidak serta-merta diciptakan kemudian tidak ada berkembang biak. Ternyata Nabi Adam alaihissalam itu setelah diciptakan itu perlu pendamping. Maka manusia itu bisa dikaji atau bisa ditinjau dari segi basyar. Apa basyar itu? Berarti dikaji dari segi biologis. Berarti manusia itu harus berkembang biak. Karena manusia itu harus berkembang biak, baik laki-laki atau perempuan itu harus tertarik kepada lawan jenisnya. Nah, disitulah kemudian cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga para nabi agar manusia berkembang biak itu berarti harus menikah, dan menikah itu harus beda jenis kelamin. Tidak boleh menikah sesama jenis. Karena kalau menikah sesama jenis tidak mungkin bisa mendapatkan keturunan. Di samping itu dilarang dalam agama, dilarang keras. Nah, kalau menikah dengan lawan jenisnya, laki-laki dan perempuan pasti akan menghasilkan keturunan. Maka dari sini manusia di dalam Al-Quran disebut dengan basyarun. Basyarun itu apa? Basyarun di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya
idza antum basyarun tantashirun. Ya, basyarun manusia juga artinya, tapi dikaji dari segi biologis, ilmu biologi, sehingga manusia itu harus berkembang biak. Nah, perkembang biaknya harus nikah secara sah. Ketika menikah dengan cara sah, maka dia itu akan bisa berkembang biak secara luas dan bisa menempati daerah-daerah yang lain. Maka kajian yang ketiga, manusia itu dikaji dari segi sosiologis. Makhluk sosial, dia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sampai Adam pun ketika diciptakan, dia tidak bisa hidup seorang diri, maka perlu seorang wanita, perempuan, maka diciptakan namanya Hawa untuk mendampingi hidupnya. Nah, dari situlah kemudian berkembang biak, perkembangbiakan itu sampai ya, sampai di mana-mana memenuhi alam raya ini. Maka disitulah manusia dikaji dari segi sosiologis. Apa itu sosial? Apa itu? Manusia itu ada yang dari Arab, tinggal di Jazirah Arabia, ada yang Cina, ada yang Indonesia, ada yang India, ada yang Eropa, Afrika, semuanya itu adalah keturunan Nabi Adam. Mereka kok ada? Karena mereka itu berkembang biak. Mereka itu satu dengan yang lain itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari unsur yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tujuannya itu untuk saling mengenal. Makanya di dalam Al-Qur'an itu sangat tegas sekali. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan di sini Allah ciptakan manusia itu, katanya Allah, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, kemudian aku jadikan kalian semua itu syu'uban wa qabaila, berkelompok-kelompok ya, bersuku-suku. Kita tahu dari berbagai negara bahasanya pasti beda, warna kulitnya juga beda, cara hidupnya juga beda, budayanya beda, berbusananya beda, cara berpikirnya beda. Nah, di sini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan Allah menciptakan itu apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Sehingga kalau ada manusia yang bertemu kemudian tidak ingin saling mengenal, atau dia itu sesama agamanya, sesama umat Islam ya, kemudian sesama nabinya sama, hajinya sama, Qur'annya sama, Allahnya juga sama, kiblatnya sama, tetapi kok saling mencaci maki, saling membuli, bahkan berusaha untuk saling membunuh, seperti yang terjadi di Timur Tengah ya, mereka itu saling membunuh, saling menghancurkan. Itu berarti sudah tidak sesuai dengan ayat ini, karena ayat ini tujuannya lita'arafu, untuk saling mengenal, bukan litaqatal, bukan untuk saling membunuh atau saling menjatuhkan. Nah, tujuan utama secara sosial psikologis manusia disebut annas, tujuannya tak lita'arafu, untuk saling mengenal. Baru penegasan ayat berikutnya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian orang yang paling takwa. Ketakwaan itu yang menentukan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya, manusia itu disebut juga dengan al-insan. Ini kalau dikaji dari segi intelektual. Nah, kalau kita melihat makhluk-makhluk yang ada ya, makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, manusia itu paling mulia. Inna khalaqnal insan, katanya Allah Subhanahu wa taala, aku telah jadikan manusia fi ahsani taqwim, ada juga pada bentuk yang sangat sempurna. Sempurna dalam artian sempurna secara fisiknya, sempurna secara akalnya, hatinya, sehingga manusia itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh aku ciptakan ya, khalaqnal insana, manusia itu fi ahsani taqwim, paling bagus bentuknya, paling bagus. Akan tetapi Allah itu juga ya, juga menyindir manusia itu kalau sifat dan perilakunya tidak sesuai dengan tuntunan agama, mereka itu disebut dengan kal an'am, seperti binatang, bal adun, bahkan lebih parah. Nah, di sini kita tahu bahwa manusia itu namanya banyak di dalam Al-Quran, tapi setiap nama itu ada tinjauan
keilmuannya. Dan yang terakhir, manusia disebut dengan Abdullah, hamba Allah. Maka semua hal yang kita lakukan ya sebagai umat Islam itu harus merujuk ilallah subhanahu wa ta'ala, harus menyandarkan semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya urusan sholat, puasa, haji, tapi bekerja pun itu kita sandarkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita ini adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mau makan, contoh mau makan, kita mau makan itu bukan hanya sekedar kenyang, tapi di dalam makanan itu ada berkah. Oleh karena itu, kalau kita melihat orang mau makan itu pasti ada doa-doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Urusan makan, Allahumma ya Allah barik lana fima razaqtana. Ya Allah berkailah apa yang telah Kau berikan kepada kami. Fima razaqtana wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Berarti orang makan itu kalau tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa bahwa masakan ini ya, mulai dari nasi, kemudian sebelum nasi itu padi, sebelum padi itu benih. Kalau kita ternyata kita makan itu kalau bukan karunia Allah itu tidak bisa. Kemudian kita makan, kita masukkan ini rasanya nikmat, itu juga karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga potensi orang makan kalau tidak ingat Allah itu bisa menyebabkan kita itu masuk neraka. Makanya dalam doanya itu waqina adzabannar. Nah, manusia diciptakan tujuannya untuk lita'arafu, untuk saling mengenal, saling memuliakan, saling melindungi. Nah, akan tetapi kita tahu manusia ya, katanya beberapa ulama itu manusia itu disebut al-insan likathratin nisan. Summiya al-insanu ya, summiya telah dinamakan al-insanu, apa itu manusia, likathratin nisyan, karena banyaknya lupa. Karena memang dalam sebuah hadis Nabi, manusia disebut dengan al-insanu makhalul khata' wan nisyan. Nah, manusia tempat salah dan lupa. Wa khairul khata'in tawabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah mengakui kesalahannya. Nah, ini sangat penting. Berarti kalau kita salah mengakui kesalahannya, itu berarti kita kembali kepada kodrat bahwa kita ini tidak berdaya. Karena tidak berdaya berarti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa dan maha berkehendak. Saya lanjutkan. Tadi saya menyampaikan, nah makhluk yang pertama ya, manusia yang pertama adalah Nabi Adam. Terus yang kedua siapa? Yang kedua adalah Hawa. Terus bagaimana proses penciptaannya? Kalau kita lihat, Adam itu dari tanah dan air. Kemudian kalau Hawa itu dari sel yang dimiliki Adam alaihissalam. Makanya ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang mengingatkan kaum laki yang bunyinya begini kira-kira. Istausu bin nisa khara fa innahunna khuliqna min dhal'in a'waj. Manusia itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ternyata itu dari sel. Sehingga makhluk ya, manusia yang kedua itu adalah Hawa. Dan Hawa itu punya kemiripan sifat-sifatnya dengan aslinya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Hanya saja menurut kajian beberapa teman-teman yang fokus dalam dunia pernikahan, ternyata laki-laki itu dengan perempuan ya, suami istri itu punya sifat yang mirip. Karena apa? Perempuan itu bagian dari laki-laki. Maka kalau ada laki-laki yang jahat kepada pasangannya, itu berarti kurang sehat, perlu diperiksakan. Karena apa? Itu bagian dari dirinya. Bagaimana mungkin seorang pria itu akan menyakiti pasangannya sementara itu bagian dari dirinya. Nah, kembali pada Hawa alaihissalam. Itu kalau kita mengenal proses yang Allah contohkan kejadian Hawa, kalau dunia modern kita mengenal namanya cloning ya. Cloning itu selnya Nabi Adam diambil kemudian diciptakan oleh Allah persis sama dengan Adam. Hanya saja bentuknya itu, kelaminnya itu adalah perempuan. Nah, oleh karena itu perempuan itu harus ada, karena kita memerlukan perempuan, perempuan memerlukan laki. Kita tidak bisa hidup ya tanpa laki-laki, perempuan juga tidak bisa tanpa laki-laki, laki-laki tidak bisa tanpa perempuan, saling melengkapi. Nah, proses kejadian, proses penciptaan manusia yang ketiga, kita mengenal namanya Nabi Isa alaihissalam. Kita tahu Nabi Isa alaihissalam itu tidak punya ayah. Tetapi kita mengenal di zaman modern ini ada orang tanpa ayah. Apa bisa? Tentu saja tidak bisa.
tidak bisa, perlu sel atau sperma. Maka dalam hal ini, ya, dalam hal ini setiap perempuan yang ingin punya anak itu harus melalui sperma yang diambil dari laki-laki. Dalam Islam itu harus menikah. Sehingga zaman modern itu banyak perempuan yang ingin punya anak tapi tidak bisa atau tidak mau menikah, mereka melalui proses namanya bayi tabung. Dalam Islam bayi tabung itu dibolehkan dengan catatan sperma yang diambil, yang ditanamkan di rahimnya adalah sperma suaminya sendiri. Nah, di sini berarti Allah Subhanahu wa taala mencontohkan Nabi Isa itu, ya, Nabi Isa itu lahir tanpa seorang ayah, tapi itu menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau zaman sekarang tanpa ayah nggak bisa, tetap harus ada spermanya. Nah, spermanya ini melalui proses namanya pernikahan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dalam kajian ini, ya, kita lebih mengenal tentang asal muasal manusia dan sejarahnya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.